Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dilimpahi berbagai macam rahmat karunia Allah. Mudah-mudahan rahmat Allah dan karunia Allah, baik itu berupa kekuatan, kesehatan dan kesempatan, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, kesehatan fisik dan mental, seluruhnya itu kita berdoa kepada Allah, kita diberikan kesempatan untuk mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, judul khutbah kita pada hari ini adalah orang mati sebenarnya hidup. Landasannya firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, setiap kita ini pasti mati. Dan mati itu adalah misterius. Tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati, di daerah mana dia akan mati, di kampung mana dia akan mati, di rumah siapa dia akan mati. Dan tidak seorang pun mengetahui kapan dia itu akan mati, tahun berapa dia mati, bulan berapa dia akan mati,
tanggal berapa dia akan mati, hari berapa dia akan mati, jam berapa dia akan mati, menit keberapa dia akan mati. Tidak seorang pun yang mengetahui. Mati itu misterius. Ada orang yang telah bergulumuran dengan darah, yang sudah ditembak dadanya, bahkan ditembak kepala sekalipun. Tetapi yang ajalnya belum datang, dia masih hidup sampai sekarang. Ada orang yang sedang duduk dan biasa-biasa saja, sedang berbaring, bahkan ada yang sedang ngobrol. Kita enak-enak ngobrol dengan dia, lalu kita lihat dia diam, kita sapa, kita tegur, ternyata dia itu sudah mati. Begitulah misteriusnya tentang kematian itu. Kapan dan dimanapun kita tidak mengetahui mati itu, tetapi yang pasti kita adalah mati. Lalu setelah mati itu apa? Memang mati lalu tidak hidup lagi. Lalu kita hanya hidup nanti di alam barzah, di alam akhirat, di kiamat. Kata Allah, "Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya." Janganlah engkau mengira bahwa orang yang mati, orang yang terbunuh di jalan Allah, jangan engkau katakan mereka itu mati. Bal ahyaun, tetapi mereka itu masih hidup. Apa artinya? Walaupun seseorang itu meninggal atau mati, tetapi Allah mengatakan bahwa mereka itu bukanlah mati, tetapi mereka itu masih hidup. Lalu apanya yang hidup dan apanya yang mati? Kalau mati itu kita simpulkan berpisahnya antara nyawa dengan badan. Tidak berdetak lagi jantung kita, tidak ada lagi nafas kita, iya. Tetapi itu dah anggapan kita. Tetapi menurut Allah, bahwa orang yang telah berpisah antara nyawa dan badannya di atas dunia, menurut kehendak Allah, menurut iradah Allah, menurut kekuasaan Allah, mereka itu masih hidup. Di manakah mereka? Mereka ditempatkan oleh suatu tempat yang tidak diketahui oleh manusia. Siapakah orang itu? Digaris bawahi oleh Allah adalah fisabilillah, orang yang berjuang dalam rangka menegakkan agama Allah. Apakah semua orang? Tidak. Tetapi digaris bawahi oleh Allah adalah dengan kata-kata fisabilillah, adalah orang yang berjuang dengan di agama Allah. Orang yang terbunuh, yang mengorbankan nyawanya. Ada suatu kisah, salah seorang dari sahabat Rasulullah menyampaikan dakwah kepada sebuah kampung. Lalu dia sampai di halaman, lalu dia sampai di pintu rumah, diketuknya rumah itu, pintu rumah. Tidak ada yang menyahut, tidak ada yang keluar. Lalu apa ungkapan dari luar? Wahai orang yang punya rumah, marilah kami mengajak engkau dengan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Disampaikan beberapa kali hal yang tersebut, kalimat tersebut. Tidak ada yang menyahut, tetapi ada yang keluar. Siapa yang keluar? Adalah pemilik rumah. Apakah dia bertanya? Tidak. Apakah dia membentak? Tidak.
tetapi dia itu yang punya rumah membawa sebuah tombak, langsung menusuk sahabat Rasulullah di saat itu. Lalu matilah sahabat Rasulullah di saat itu. Inilah salah satu kisah sebab turunnya ayat ini. Orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang terbunuh di jalan Allah, jangan engkau kira mereka itu mati, tetapi mereka itu adalah hidup. Kenapa? Yang hidup itu adalah jasa dan perjuangannya. Kenapa disebut jasa dan perjuangannya? Di akhir ayat Allah menyampaikan, yurzakun, mereka itu diberi rezeki. Rezeki apa? Apakah dia makan? Tidak. Apakah dengan harta? Tidak. Apakah dengan kekayaan? Tidak. Tetapi adalah jasa dia itu yang membuat dia hidup. Oleh sebab itu, kalau kita ingin hidup, meskipun jasad kita sudah tidak ada lagi, meskipun roh kita sudah berpisah dengan badan, meskipun badan kita entah di mana, bangkai kita entah di mana, tetapi kalau kita ingin hidup, maka berjuanglah di atas dunia ini di fisabilillah. Kita berikan ilustrasi bagaimana berjuang di jalan Allah. Orang membangun masjid, orang membangun musala. Bagi orang yang kaya, dia tidak punya kesempatan membantu dengan tenaga, tetapi dengan harta dan kekayaannya, dengan uangnya, berikanlah dengan uang. Saya miskin, saya tidak punya harta, yang ada hanya tenaga. Untuk apa tenaga? Mengangkut pasir, mengangkat pasir, mengangkat semen dan lain sebagainya. Pergunakan tenaga kita itu untuk membangun masjid. Saya tidak punya tenaga, tidak punya kesempatan, saya tidak punya uang, tetapi saya punya ide, saya punya ilmu. Yang bagusnya masjid ini adalah seperti ini. Berikan ide kita, berikan pemikiran kita. Saya tidak punya uang secara uang tunai. Saya hanya mempunyai sebuah pohon. Pohon itu adalah milik saya. Ayo ambil pohon itu, atau tebang pohon itu, pergunakan kayunya. Apa yang bisa untuk pembangunan musala dan masjid? Jadi itu adalah bahagian dari fisabilillah. Kalau kita ingin hidup terus menerus, jasa kita ingin hidup, maka di atas dunia ini adalah kebaikan yang harus kita tumbuh kembangkan. Jangan sebaliknya. Orang giat untuk membangun, orang giat untuk mengembangkan, dah kita membuat fitnahan, kita membuat keonaran. Malah sudah kita tidak bisa membantu dengan tenaga, tidak bisa membantu dengan harta dan kekayaan, tidak bisa membantu dengan pikiran kita, tetapi kita menghasut orang supaya perjuangan di jalan Allah tidak selesai dan terbengkalai. Ada lagi yang lebih parah. Kita pergunakan jalan Allah ini untuk kepribadian kita. Kita akan kata kita untuk membangun masjid, untuk menghidupkan musala, untuk menghidupkan masjid. Tetapi apa? Mencari hidup di dalam masjid. Kita ingin mensejahterakan para fakir dan miskin. Kita ingin mensejahterakan para anak yatim. Tetapi harta-harta orang miskin, tetapi harta-harta anak yatim, itulah yang untuk kesejahteraan kita. Kalau seperti ini kehidupan kita di dunia, mati, langsung mati. Tidak ada lagi yurzakun, tidak ada lagi rezeki kepada kita. Oleh sebab itu, selagi kita masih punya tenaga, manfaatkan tenaga kita ini untuk perjuangan di jalan Allah. Selagi kita punya kemampuan di bidang harta, maka pergunakanlah harta itu untuk perjuangan agama Allah. Apakah dengan zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Kita tidak punya harta, kita tidak punya tenaga. Apa yang ada pada kita?
adalah pemikiran-pemikiran yang untuk membangun dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Intinya apa? Ingin kita hidup untuk selama-lamanya. Meskipun jasad kita sudah tiada, tetapi nama baik kita masih tercatat oleh orang, masih disebut oleh orang yang baik. Itulah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita meskipun sudah mati, tetapi di sisi Allah kita adalah orang yang hidup. Mudah-mudahan khotbah yang relatif pendek ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk khatib sendiri, dalam rangka kita memanfaatkan potensi diri kita, potensi kekayaan kita, potensi pemikiran kita, potensi tenaga kita dalam rangka memperjuangkan agama Allah dalam bentuk apapun. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.